Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Daryana Putra Sambara. Cerita ini ditulis oleh Dio Seta. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Daryana Putra Sambara. Si pengumura dewa tanpa yakan bila tetap Angin gunung berhembus dengan kencang menerpa sebuah desa yang bertahan di lereng bukit. Malam telah berlalu, setengah jalan menemani warga desa yang tidak kunjung masuk ke dalam rumah. Hampir seluruh warga desa, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak, menggenggam obor yang menyala di dekat gerbang desa. Ada yang mereka tunggu, sebuah harapan akan kebebasan dari teror kelam yang berdampingan dengan mereka selama beberapa keturunan. Kui Pak ono sing teko, ucap salah seorang warga menunjuk pada beberapa orang yang terlihat mendekat ke arah desa. Ada yang aneh dari mereka. Tubuhnya babak belur dengan luka mengerikan. Mereka berjalan terseok-seok saling membopong untuk menguatkan langkah. Warga desa pun segera berlari menjemputnya dan membantu memasuki desa secepatnya. Mereka kembali, siapkan obat-obatan. Beberapa warga segera mengikuti perintah itu dan mempersiapkan tempat untuk orang-orang itu. Belum sempat memasuki rumah yang disediakan untuk peristirahatan mereka, orang-orang itu sudah jatuh tergelepar di tanah. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu berjalan lebih dari ini. Lari, tinggalkan desa ini. Kami telah gagal. Makhluk terkutuk itu tidak akan bisa dikalahkan oleh manusia. Perbuatan kita telah membuatnya murka. Lari sebelum makhluk itu sampai ke desa ini. Mendengar peringatan itu, sontak seluruh warga desa berteriak histeris. Satu-satunya harapan warga untuk menuntaskan kutukan yang telah lama berada di desa kini terbaring tak berdaya di tanah di hadapan mereka semua. Terlebih saat ini desa mereka sudah membangkitkan amarah makhluk yang menguasai desa itu. Tanpa berpikir panjang, salah seorang warga segera bergegas menjemput keluarganya dan bergegas pergi meninggalkan desa. Mas Tumidi, kau mau pergi kemana? Kowe kabeh ora krungu. Dedemit terkutuk itu akan datang ke desa ini. Pendekar-pendekar itu saja tidak bisa menangani, apalagi kita. Ucap orang itu yang segera pergi meninggalkan gerbang desa bersama anak dan istrinya. Melihat hal itu, beberapa warga desa menjadi bimbang. Sebagian dari mereka ingin mengikuti jejak orang itu untuk meninggalkan desa. Jangan gentar, kita hadapi makhluk itu bersama-sama. Tapi Pak Kades, pasti akan banyak nyawa melayang. Desa kita pernah melawan belasan tahun lalu, tapi setan itu malah menghabisi setengah warga desa. Mendengar pendapat itu, beberapa warga semakin yakin untuk meninggalkan desa. Namun tepat saat akan meninggalkan gerbang, tiba-tiba terdengar suara raungan makhluk buas yang setengah tertawa bersama suara pohon yang tersibak. Sontak rasa merinding menyelimuti seluruh warga yang berkerumun. Rasa takut mereka semakin terpuruk ketika beberapa benda terlempar dari tengah hutan dan jatuh di antara para warga. Kepala manusia. Itu kepala Tumidi. Kepala Tumidi dan anak istrinya. Sontak warga yang berniat meninggalkan desa mengurungkan niatnya. Mereka benar-benar putus asa. Kini mau tidak mau mereka harus menghadapi sosok makhluk yang sedang murka itu. Angin malam terasa semakin dingin. Suara hutan yang sebelumnya begitu hening terkoyak dengan suara sosok yang menyibakkan dedaunan. Sosok makhluk besar sedang berjalan mendekat memasuki desa. Dia datang. Sosok hitam besar dengan mata sebesar kepalan tangan, taringnya memanjang hingga melampaui lehernya.
Berbulu namun sebagian bulunya sudah terkoyak memperlihatkan borok tubuhnya yang menjijikan. Lanteng Giri Agung, maafkan kami. Kami tidak bermaksud. Belum sempat melanjutkan ucapannya, tiba-tiba kepala sang kepala desa sudah terpisah dari tubuhnya. Kepala itu menggelinding di tanah dengan wajah yang masih belum sadar dengan apa yang terjadi. Sepertinya makhluk itu terlihat begitu murka akan pemberontakan warga desa. Hampir setengah warga desa terjatuh lemas. Mereka seolah tinggal menunggu waktu untuk mengalami nasib yang sama. Wong-wong goblok. Dari punggung raksasa itu turunlah sosok perempuan dengan tubuh yang rusak. Sebagian tubuhnya yang tak tertutup sehelai benang pun itu dipenuhi oleh borok yang sudah menghitam. Wajahnya tertutup rambut panjang yang mulai memutih. Kami sudah mengampuni kalian sebelumnya. Kami hanya meminta satu anak wanita, dan kalian malah mengirim pendekar-pendekar bodoh itu. Ampun Nyai. Salah seorang warga berucap yang dalam sekejap kepalanya sudah terpisah dari tubuhnya oleh raksasa itu. Tidak ada satupun warga yang berani berkata-kata lagi. Mereka yang panik berlarian ke seluruh penjuru desa untuk melarikan diri, tapi mereka seolah hanya menjadi buruan makhluk itu. Sebagian dari mereka hanya bisa menonton satu persatu kepala warga desa terpisah dari tubuhnya oleh amarah kedua makhluk mengerikan itu, sembari menunggu giliran mereka. Mereka tidak tahu apakah ada yang bisa selamat di antara mereka. Mereka hanya bisa berharap keajaiban agar emosi makhluk itu mereda dan memaafkan mereka. Di tengah pemandangan mengerikan itu, tiba-tiba sosok yang dipanggil dengan sebutan Nyai itu terhenti di depan seorang anak perempuan yang sama sekali tidak gentar. Ia tidak mundur seperti warga desa lainnya. Dok, jangan Dok. Aku tidak takut dengan setan seperti kalian. Ucap anak itu dengan polos. Nyai pun hanya tersenyum. Ia sadar bahwa anak perempuan itu tidak bisa melihat. Terlihat dari pupilnya yang memutih. Ia tidak peduli dengan ucapan bocah itu dan memerintahkan raksasa itu untuk menghabisinya. Saat raksasa itu mengayunkan tangannya untuk menyerang, sekelebat berhembus angin melintasi warga mengarah ke anak perempuan itu. Anehnya anak perempuan itu tiba-tiba berpindah dari tempatnya ke belakang kerumunan warga. Gadis itu tersenyum senang sementara warga yang lainnya kebingungan. Masnya sudah bangun. Bersamaan dengan ucapan gadis buta itu, tiba-tiba seorang ibu muncul dari dalam rumah dan berteriak dengan keras. Mas wis tangi. Mas udah bangun. Tidak mungkin. Dia sudah tertidur selama setahun. Tenan Mas. Entah mengapa mendengar perkataan itu, raut wajah sebagian warga desa berubah seolah ada sedikit harapan di wajahnya. Bapak, emangnya Mas iku sapa toh? Salah seorang anak kecil bertanya di tengah kerumunan warga desa itu, tepat saat raksasa itu akan menghabisi seorang warga desa lagi. Dari jendela kamar ibu yang berteriak tadi, melompat seorang pemuda yang belum tuntas mengancingi pakaiannya dan menggenggam sebuah keris pusaka. Ia berjalan melompati udara dan tepat sebelum pukulan raksasa itu mengenai warga lagi, ia mengayunkan kerisnya yang bercahaya dan memisahkan tangan buta itu dari tubuhnya. Dia pemuda itu. Dia hanya pengembara yang kebetulan lewat di desa kita, nak. Namanya Daryana Putra Sambara. Setiap orang dilahirkan di dunia ini dengan sebuah tujuan. Terlepas dari tujuan itu adalah hal besar ataupun tidak, selama itu bisa membuat dirinya merasa bahagia, sepantasnya itu sudah cukup. Putra, kayu bakarnya sudah siap. Mau diambil Mbok Mi sebentar lagi. Sudah Bu, sekalian Putra antar saja. Kasihan kalau Mbok Mi ngangkat sendiri. Ibu keluar sambil memperhatikanku dengan senyum. Tenan Le, ndak capek. Tenan Bu, cuma kayu bakar kok, belum disuruh mindahin bukit. Ya wis, matur nuwun. Cepet pulang ya, ibu masak sayur bayam.
Nggih, Bu. Aku pun meninggalkan rumah menuju rumah Mbok Mi yang terletak di sisi timur desa. Sesekali aku tertarik dengan pemandangan warga yang membawa sapi untuk mencari makan ataupun pedagang kerajinan rotan yang memikul dagangannya. Mas Putra mau kemana? Sapa salah seorang wanita yang berpapasan denganku. Dia Marsini, putri salah satu pemilik kebun jagung di desa ini. Dek Marsi, mau ke rumah Mbok Mi nganterin ini. Rajinnya Mas Putra, kalau udah mampir ke rumah yo. Entah itu hanya basa-basi atau bukan, tapi tidak mungkin aku melewatkan sayur bayi masakan ibu hanya untuk mampir ke rumahnya. Wah, matur nuwun, Dek. Tapi udah ada kerjaan lagi di rumah. Lain kali yo, Dek. Oh alah, ya wes lain kali aja. Aku pergi melanjutkan perjalanan sambil masih menikmati keramahan warga desa ini, desa kelahiranku. Sebuah desa di kerajaan Indrajaya yang masuk dalam wilayah Setrageni. Sebuah kerajaan yang dipimpin oleh sang raja yang bijak yang sangat memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Kula nuwun. Nak Putra, kan Mbok bilang biar diambil aja, malah jadi ngerepotin. Gak ngerepotin kok, Mbok. Sambil jalan-jalan. Ya wis, sudah masuk dulu. Mbok bikinin beras kencur minum dulu ya. Nanti bawa juga buat ibumu. Walah, gak usah repot-repot, Mbok. Oh, ndak repot. Tadi memang niatnya mau bawain juga buat ibumu. Mendengar ucapan itu, aku menurut dan ikut masuk ke dalam rumah. Mas Putra, monggo duduk, Mas. Maaf tempatnya berantakan. Sambut satu-satunya anak lelaki Mbok Mi, yaitu Taryo, yang berjalan menghampiriku sembari menyeret kakinya. Aku sudah tahu tentang penyakit Taryo, tapi jarang sekali aku bisa bertemu dengannya. Menurut cerita Mbok Mi, setiap terkena matahari kaki Taryo akan melepuh. Alah, buat aku yang sering main ke hutan, rumah ini termasuk rapi yo. Yongke sih, tapi jangan disamakan dengan hutan lah. Iyo guyon loh. Mbok Mi melangkah dengan hati-hati sembari membawakan gelas dari kayu yang telah berisi jamu beras kencur andalan buatannya untukku. Diminum yo Nak Putra. Doyanan ibumu ini loh. Nggih matur nuwun, Mbok. Aku menikmati jamu buatan Mbok Mi sembari berbincang-bincang santai yang sesekali membuat kami tertawa. Ingin sekali aku bertanya mengenai penyakit Taryo, tapi aku takut menyinggung mereka. Di tengah perbincangan, tanpa sengaja aku menoleh ke arah kaki Taryo yang terluka. Entah mengapa samar-samar aku seperti melihat benda yang menancap di kakinya. Sesekali Taryo meninggalkan kami sekedar untuk mengambil cemilan ataupun apapun untuk menemani kami. Dan saat itu aku melihat ada yang aneh di kakinya. Sosok makhluk seperti manusia seukuran tikus besar sesekali mendekat ke kaki Taryo bergelendotan dan menggigit bagian boroknya. Taryo, kakimu. Kenapa Mas Putra? Itu ada yang menempel. Taryo dan Mbok Mi terlihat bingung. Ia menunjukkan kakinya kepadaku, namun sepertinya ia tidak sadar dengan keberadaan makhluk yang menempel di kakinya. Aku memastikan hal itu sambil menatap wajah mereka, namun sepertinya benar bahwa mereka tidak menyadari hal itu. Mbok, mohon maaf sebelumnya. Saya penasaran kenapa kaki Taryo bisa sakit. Oh alah, itu toh kami juga tidak tahu, Mas. Udah diobati berbagai cara tapi masih tidak bisa sembuh. Ya, boleh aku lihat sebentar? Boleh sih Mas, tapi kenapa toh? Baunya gak enak loh, aku malu. Wes gak apa-apa, aku penasaran. Mendengar aku memaksa, Taryo pun duduk selonjor di kursi panjang dan menunjukkan luka di kakinya kepadaku. Tidak seperti biasanya, kali ini aku melihat luka di kaki Taryo dengan berbeda. Samar-samar terlihat ada makhluk hitam kecil seukuran tikus menggerigiti daging Taryo di sekitar benda berbentuk paku yang menancap. Aku mencoba memberanikan diri menarik sebuah benda yang mirip sebuah paku hitam itu dan membuangnya ke tanah. Dan benar saja, makhluk kecil itu tidak lagi menggerogoti kaki Taryo dan berganti menjilati paku hitam itu. Mas tadi ngapain? Sekarang rasanya gimana yo?
Beda, Mas. Tadi kakiku kaku, sekarang udah enggak. Aku sekali lagi melihat lukanya. Tidak ada benda lain lagi, namun luka yang ditinggalkan makhluk itu tidak menutup dengan sendirinya. Aku melihat ada benda hitam menancap di kakimu, Yo. Ada makhluk kecil menggerogoti lukamu tadi. Sekarang mereka sudah pergi mengikuti paku hitam itu. Bu, kaki Taryo bisa gerak, Bu. Masih sakit? Masih, tapi rasanya beda, Bu. Sebelumnya seperti ada yang mencapik-capik luka Taryo. Mereka menoleh ke arahku dengan sedikit bingung dan menanyakan kepadaku apa yang terjadi. Sayangnya aku juga tidak mengerti. Aku pun mencoba membawa paku yang tidak terlihat itu dan berniat menanyakan kepada ibu. Aroma masakan sudah tercium beberapa langkah dari rumah. Sepertinya ibu juga memasak sambal yang baunya tercium hingga keluar. Aku pun segera bergegas ke rumah menjawab panggilan dari masakan ibu itu. Tidak butuh waktu lama untukku menghabiskan masakan yang dihidangkan oleh ibu. Nambah lagi enggak, Le? Emang masih ada, Bu? Kalau masih mau nambah ya ibu masakin lagi. Ya wes, ndak usah repot-repot, Bu. Putra udah kenyang kok. Ndak apa-apa, ibu seneng kalau kamu seneng sama masakan ibu. Lagi pula, satu saat kamu pasti akan mengembara seperti ayahmu. Jadi selama kamu masih di sini, makan masakan ibu yang banyak biar inget pulang. Tenang wae, Bu, masih lama. Putra mau jagain ibu dulu aja. Setelah membereskan dapur dan lebih santai, aku mengambil bungkusan kain yang kubawa dari rumah Mbok Mi. Di dalamnya ada paku hitam yang tidak bisa dilihat oleh Mbok Mi dan anaknya. Bu, ibu bisa lihat ini kan? Kain. Bukan, yang di dalam kain ini benda berwarna hitam. Ibu mengerenyitkan dahinya mencoba memperhatikan, namun sepertinya tidak menemukan apapun di sana. Ya memangnya, yang kamu lihat itu apa, Nak? Paku berwarna hitam. Ini yang nusuk di kaki Taryo. Putra ngira ini yang membuatnya tidak bisa berjalan dengan normal. Itu paku santet, Nak. Berarti benar Nak Taryo diserang ilmu hitam. Ibu tahu? Ibu menggeleng. Ia bercerita bahwa ia tidak bisa melihat atau berurusan dengan hal itu. Namun menurutnya ayah memiliki kemampuan untuk melihat dan berurusan dengan hal-hal yang tidak kasat mata. Bapak bisa? Kenapa tidak kamu tanyakan sendiri? Hampir setengah tahun Bapak nggak muncul. Terakhir tiba-tiba Bapak nyamperin di hutan buat ngajarin ilmu pernapasan. Ya udah, Bapak pasti kembali lagi. Saat itu jangan lupa nanya ke Bapak. Aku mengangguk membalas ucapan ibu. Santet. Di desa yang diisi oleh warga yang seramah ini masih ada saja yang punya niat jahat satu sama lain. Di dalam hati aku berharap semoga saja ini hanya satu-satunya kejadian yang ada di desa ini. Malam ini aku izin kepada ibu untuk bermalam di hutan. Seperti biasa aku melatih ilmu yang diajarkan oleh bapak. Suara hewan malam, udara dingin, dan gemerisik dedaunan pepohonan menjadikan hutan ini sebagai rumah kedua untukku. Mana paku yang kamu temukan? Mendadak terdengar suara seorang pria keluar dari sudut hutan menghampiriku. Bapak? Aku tersenyum menyambut kedatangan bapak yang sudah lama tidak terlihat. Paku hitam yang kubungkus dengan kain itu pun kutunjukkan kepada bapak. Sini dengarkan Bapak. Aku duduk berhadapan di depan bapak di sebelah api unggun yang kubuat. Ia meletakkan paku itu di tengah-tengah kami dan memperlihatkan kekuatan hitam yang menyelimutinya. Ini adalah salah satu ilmu santet. Keberadaan kekuatan hitam ini menandakan bahwa benda ini masih berhubungan dengan pengirimnya. Bapak mengajarkan satu hal kepadaku. Menurutnya kita bisa mengetahui siapa pengirim benda ini dengan mengikuti arus kekuatan hitam yang ada di benda ini. Tutup matamu dan coba masukkan sedikit kesadaranmu di benda ini.
Sebelumnya Bapak pernah mengajarkanku cara membaca aliran kekuatan di beberapa benda hidup. Dengan memindahkan sedikit kesadaran, kita bisa mengetahui energi apa saja yang mengalir di berbagai benda maupun pusaka. Aku melakukan seperti yang Bapak katakan dan mendapati sosok dan keberadaan inang dari pemilik benda ini. Seorang prajurit kerajaan. Bapak mengangguk, namun ia segera meletakkan tangannya di atas paku itu dan mengalirkan kekuatannya. Seketika kekuatan hitam itu pun menghilang dari penglihatanku. Kamu harus berhati-hati. Tidak semua benda bisa dibaca semudah ini. Bila pengirimnya orang yang lebih sakti, mungkin kesadaranmu akan terperangkap oleh jebakan yang ia pasang. Dan setelah mengetahui siapa pelakunya, segera murnikan benda itu agar mereka tidak lagi bisa melacak keberadaanmu. Baik, Pak. Putra ingat baik-baik ucapan Bapak. Aku masih memperhatikan paku itu. Walau kekuatan hitamnya menghilang, tapi paku itu masih dapat kulihat. Apa mungkin itu yang sering disebut dengan benda gaib? Nah, sekarang kita masuk bagian yang paling penting. Aku mengangguk dan pergi mengambil bungkusan lain yang cukup besar ke hadapan Bapak. Ini, Pak. Sayur lodeh, bandeng, sambal terasi. Hebat. Bapak nggak pernah gagal nebak masakan Ibu. Nggak mungkin Bapak bisa salah ngenalin masakan terenak di jagat raya. Sudah, cepat buka. Malam itu kami menikmati masakan yang dibawakan oleh Ibu hingga tak bersisa. Setelahnya Bapak mengajarkan beberapa ilmu bela diri dan ilmu batin semalaman. Hanya di malam pertama, malam berikutnya Bapak sudah pergi lagi dan menghilang. Aku tidak mungkin menahannya. Beberapa kali aku sempat melihat Bapak menahan sesuatu yang mengamuk dari dalam dirinya. Tapi dengan semua penderitaan itu, ia masih terus berusaha untuk menjadi seorang ayah yang baik untukku. Semakin aku dewasa, semakin jarang Bapak menemuiku. Aku tahu itu semua demi kebaikan kami dan seluruh kerajaan. Tapi aku tidak ingin menerima keadaan itu begitu saja. Suatu saat aku pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan Bapak. Aku terbangun dengan aroma masakan Ibu yang tidak pernah gagal menggodaku. Bangun, Le. Tolong anterin lauk ini ke rumah Denbira ya. Ibu masih banyak yang harus dimasak. Iya, Bu. Putra sarapan dulu boleh? Boleh, cepat mandi terus berangkat ya. Aku menuruti perintah Ibu dan segera membawa beberapa keranjang yang aku duga berisi ayam bakar dan kelengkapannya. Rumah Denbira cukup jauh, mungkin setengah hari bisa kugunakan untuk perjalananku pulang pergi. Tapi inilah mata pencaharian aku dan Ibu. Dari masakannya dipesan juragan seperti Denbira lah kami bisa hidup berkecukupan. Wah, nak putra ya. Akhirnya sampai juga. Belum terlambat kan, Den? Belum, acaranya masih nanti sore kok. Cuma gak sabar aja mau nyicipin duluan. Aku membukakan bungkusan yang kubawa dan mengantarkannya ke dapur. Sudah ada beberapa pelayan Denbira yang menerima dan menata masakan Ibu. Tukang masak Denbira banyak, tapi kok sampai jauh-jauh mesen ke Ibu, Den? Aku bingung, pasalnya dapur Denbira begitu bagus, banyak pelayan dan bahan makanan yang lengkap. Masakan mereka belum bisa menyamai rasa yang dibuat ibumu, nak putra. Padahal ibumu sempat datang sendiri mengajari mereka. Yang bener, Den. Ya ngapain saya bohong? Buat saya masakan ibumu itu masakan yang mewah. Aku cukup bangga mendengar pujian Denbira yang tidak ada habisnya terhadap masakan Ibu. Mungkin hal ini juga yang menjadi alasanku tidak pernah iri dengan keluarga lain yang hidup lebih mewah. Belum sempat aku pergi pulang, tiba-tiba terdengar seseorang yang datang ke kediaman Denbira. Ia membuka pintu mempersilahkan orang itu masuk. Ada dua orang berpakaian jubah hitam panjang yang disambut dengan baik juga oleh Denbira. Den, mereka siapa, Den? Aku sedikit curiga dengan penampilannya. Masalahnya entah mengapa samar-samar aku merasakan energi hitam dari tubuhnya.
Sayangnya aku tidak bisa memastikannya. Mereka tabib yang membantu ngobatin Kusni. Tunggu sebentar ya. Kusni adalah anak Denbira, umurnya hanya terpaut 3 tahun lebih muda dariku. Kusni sakit apa, Den? Kalau saya ikut lihat boleh? Boleh, nanti sekalian saya ceritain penyakitnya Kusni. Setelah perbincangan singkat dari kedua tabib itu, Denbira pun membawa mereka masuk ke kamar. Aku mengikuti mereka dan melihat keadaan Kusni dari dekat pintu kamar. Penyakit Kusni aneh. Dia mendadak lumpuh. Saya sudah mengajaknya berobat ke beberapa tempat, namun tidak ada yang berhasil. Kedua orang ini menawarkan saya untuk mengobati Kusni. Awalnya saya ragu, tapi dalam satu pengobatan tiba-tiba tangan Kusni bisa bergerak lagi. Aku mengangguk menerima penjelasan Denbira. Sungguh bagus seandainya ternyata kedua orang ini adalah orang baik yang bisa membantu Kusni. Metode pengobatannya tidak terlalu aneh. Mereka menumbuk rempah dan meminumkannya pada Kusni. Setelahnya mereka memijat tangan dan kaki Kusni. Tapi saat itu aku merasakan ada yang aneh. Ada beberapa jarum di tubuh Kusni, dan ada kekuatan hitam yang muncul dari jarum itu. Hal ini seperti yang dulu pernah kutemukan pada paku di kaki Taryo. Sepertinya Denbira juga tidak mengetahui tentang hal itu. Pak, tangan Kusni satunya sudah bisa bergerak, ucap Kusni. Tiba-tiba aku menoleh pada salah satu tabib itu dan mendapati ia tengah menggenggam jarum yang sebelumnya menusuk di tangan Kusni. Perlahan kekuatan hitam dari jarum itu pun kembali ke tubuhnya. Pengobatan sudah selesai, tapi kami masih harus beberapa kali datang untuk mengobati kaki Kusni. Denbira tersenyum sambil menoleh ke arah Kusni. Kami mengantarkan tabib itu keluar untuk pulang. Ada perbincangan singkat di antara mereka yang akhirnya membuatku berpikir. Untuk bayaran kali ini kami meminta tanah di utara sungai ya, Den. Tanah? Maksudnya apa, Den? Mereka dibayar dengan tanah? Iya, nak putra. Itu sudah perjanjian kami. Saya tidak bisa apa-apa karena hanya mereka yang bisa mengobati Kusni. Mendengar jawaban itu aku geram. Baru saja mereka melangkah beberapa langkah meninggalkan kediaman Denbira, aku segera menahannya. Jangan bayar mereka, Den. Denbira ditipu. Mendengar ucapanku, mereka berhenti melangkah. Denbira panik dan mencoba menahanku. Menipu bagaimana? Jangan sampai mereka tersinggung, nak putra. Kusni terkena santet, Den, dan mereka sendiri pengirimnya. Denbira mengernyitkan dahinya seolah tidak percaya dengan ucapanku. Kedua orang itu pun berbalik dengan wajah marahnya. Jangan memfitnah kau bocah. Kau tahu akibatnya kalau kami berhenti mengobati Kusni. Ada 5 jarum di tubuh Kusni. Kalian hanya mencabut 1. Dan kekuatan santet di jarum itu adalah milik kalian. Denbira penasaran dengan ucapanku, namun ia lebih takut menyinggung tabib-tabib itu. Sudah, nak, jangan diteruskan. Aku yang sudah tidak dapat menahan emosiku segera masuk ke dalam menuju kamar Kusni. Akan aku buktikan, Den. Denbira masuk ke dalam bersamaku. Kedua tabib itu penasaran, namun ia tidak berani masuk ke dalam. Kusni, tahan sebentar ya. Aku memperhatikan tubuh Kusni, menyalurkan tenaga untuk memperkuat fisiknya dan memastikan semua letak jarum-jarum itu. Kamu ngapain, putra? Aku pun menarik keempat jarum yang tersisa di tubuh Kusni dan menyimpannya dalam bungkusan kain. Perlahan bagian tubuh Kusni yang tertusuk jarum itu pun pulih. Bapak, Kusni bisa bergerak. Ini ulah mereka, Den. Jangan sampai mereka lolos. Bisa ada korban lagi. Pengawal, bawa kedua tabib itu ke sini. Tak butuh waktu lama hingga Denbira berhasil menangkap mereka berdua dan membawanya ke hadapan Denbira. Apa maksudnya ini? Kalian yang sudah menyantet Kusni. Fitnah, itu fitnah. Kami hanya ingin mengobati. Santet itu dikirim oleh orang lain. Bisa saja anak itu sendiri. Aku bisa membuktikan jarum ini milik mereka.
Aku pun membuka bungkusan kain berisi jarum tadi dan memperhatikannya. Kekuatan hitam di jarum itu sama seperti yang dimiliki oleh salah satu dari mereka. Ada sebuah ajian yang kubacakan untuk mengalirkan panas ke telapak tanganku. Saat itu aku mengirimkan panas mendidih ke energi hitam yang berada di jarum itu. Panas! Panas! Dia pengirim santet itu, Den. Mengetahui keadaannya sudah terpojok, mereka kembali mencoba melarikan diri, tapi pengawal sudah menghadangnya. Disinilah tiba-tiba perasaanku berubah menjadi semakin tidak enak. Saat pengawal berhasil menangkap mereka, raut wajah salah satu tabib itu berubah. Matanya memerah menatap kami dengan penuh amarah. Kowe wes golek perkara karo sing dudu tandinganmu. Seketika ia mendorong kedua pengawal yang menangkapnya hingga terpental. Wajahnya tidak seperti sebelumnya. Kini terlihat taring keluar dari mulutnya dan tubuhnya menghitam. Doro Jaran Bayu, terima kasih sudah datang ke sini, ucap tabib satunya yang masih dalam keadaan sadar. Pengawal yang tadi terpental mencoba kembali menangkap tabib yang kerasukan itu, tapi dengan mudah tangannya dipatahkan olehnya. Dan kenapa tabib itu bisa sekuat itu? Dia kerasukan, Den. Sosok itu yang memberi tabib itu kekuatan. Den Bira pun memerintahkan pengawal lainnya untuk menangkap tabib itu, tapi dengan mudah mereka terpental. Pertarungan itu memancing perhatian banyak orang di desa, terlebih pemandangan itu terlihat cukup mengerikan. Tabib yang kerasukan Doro Jaran Bayu itu tak segan-segan mematahkan lengan pengawal Den Bira. Kuku-kukunya yang tajam pun berhasil melubangi tubuh pengawal Den Bira, hingga darah pun bermunceratan di sana. Ini adalah peringatan. Siapapun yang berani mencari masalah dengan pengikutku akan mati seperti ini, ucapnya sembari bersiap memisahkan kepala salah satu pengawal Den Bira dari tubuhnya. Jangan! Aku tak mampu lagi menahan diri. Seketika aku mengingat semua ilmu yang diajarkan oleh bapak. Dengan cepat aku melesat ke arah tabib itu dan mendaratkan kakiku tepat di wajahnya hingga terpental. Seketika Den Bira dan pengawalnya kaget melihat apa yang aku lakukan. Tak hanya mereka, aku pun terheran. Aku belum pernah menyerang seseorang sebelumnya selain bapak. Tak kusangka tenagaku mampu mementalkan orang itu. Nak Putra bisa bela diri. Aku tidak berani menjawab, namun setelah mengetahui hal ini aku harus mengambil sikap. Tidak kuizinkan demit busuk sepertimu menyentuh orang-orang Den Bira. Tabib itu kesal, rasa amarahnya berubah menjadi kabut hitam yang menyelimuti tubuhnya. Kali ini ia melesat mencengkeram kepalaku. Tapi dengan sigap aku menangkap tangannya dan membantingnya ke tanah. Berbagai pukulan darinya mencoba mendarah di tubuhku, namun tidak satu pun serangannya yang mampu membuatku merasa kesulitan. Apa ini hasil latihan dari bapak? Aku mengingat beberapa pelajaran dari bapak. Salah satunya adalah memurnikan benda atau makhluk dari energi yang bukan miliknya. Seharusnya dengan ilmu ini aku bisa melepaskan kekuatan Doro Jaran Bayu dari tubuh tabib itu. Peparinge Kang nitahake Gusti. Ora pantas nganti kerutan dening barang Kang Olo. Semua yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa tidak pantas dinodai oleh hal jahat. Aku menggunakan kemampuan untuk memurnikan jarum santet tadi ke dalam kepalan tanganku. Kali ini aku bersiap menyerang tabib yang semakin kesetanan dengan sosok yang merasukinya. Sebuah pukulan mendarat tepat di tubuhnya. Ia terpental menjauh dan kembali menyerang. Kali ini kami beradu pukulan satu sama lain. Nak Putra, jangan memaksakan diri. Den Bira khawatir yang memerintahkan pengawalnya untuk membantuku, tapi aku menahannya. Kini alur pertarungan mulai berubah. Perlahan kabut hitam di dalam tubuh tabib itu mulai menghilang. Ternyata benar, setiap pukulanku melepaskan sedikit demi sedikit kekuatan jahat yang mengaliri tubuh tabib itu. Kekuatanku! Tabib itu mulai gentar. Ia mencoba berlari menjauh meninggalkan pertempuran. Aku mengejarnya hingga ke tengah desa. Setidaknya dengan satu pukulan ini aku bisa mengalahkannya. Tepat saat mencapai jangkauanku, aku melancarkan pukulan terakhir yang seharusnya bisa melumpuhkannya. Tapi belum sempat pukulanku menyentuhnya, tiba-tiba seseorang menahan pukulanku dan menendangku mundur. Ributan apa ini? Itu adalah prajurit kerajaan. Ada 3 orang prajurit yang mendapati pertarungan kami.
Tolong, dia mencoba melukai saya. Enak saja. Dia tabib palsu yang mau mencelakai orang lain. Prajurit itu menatapku. Setelahnya ia bertatapan dengan tabib yang bersembunyi di belakangnya. Tangkap mereka, bawa ke markas. Aku kaget mendengar perintah itu. Aku tidak menyangka bahwa aku juga akan ditangkap oleh mereka. Anak ini benar. Tabib itu sudah menyantet anak saya. Anak inilah yang menolongnya. Tiba-tiba Denbira datang bersama beberapa pengawalnya. Sekali lagi prajurit itu bertatapan dengan tabib yang bersembunyi di belakangnya. Aku baru sadar dari dalam tubuh prajurit itu samar-samar terlihat kekuatan hitam yang mirip dengan tabib itu. Bawa mereka ke markas. Prajurit itu tidak berubah dengan keputusannya, namun Denbira dan pengawalnya segera membuat barisan di depanku dan melindungiku. Sudah saya bilang anak ini tidak bersalah. Kau berani melawan prajurit kerajaan? Selama yang saya lakukan benar, saya tidak akan takut. Seketika sebuah pedang melesat tertuju ke leher Denbira. Pimpinan prajurit itu benar-benar tidak main-main dengan ucapannya. Namun Denbira sama sekali tidak gentar. Seketika pengawal dari Denbira mencoba membantunya, tapi beberapa prajurit menghadangnya dan mengancamnya. Serahkan anak itu atau kalian akan dicap sebagai pengkhianat. Aku setia pada kerajaan Indrajaya. Fitnahmu tidak akan menggetarkanku. Kalau begitu, hukuman seorang pengkhianat adalah mati. Aku tidak lagi dapat menahan pemandangan ini. Sebelum pedang itu mendarat, aku melompat dan menendang pimpinan prajurit itu hingga tersungkur. Jangan sentuh Denbira. Berani-beraninya kau. Ini perintah. Tangkap mereka atau habisi sekalian. Seketika desa itu menjadi medan pertempuran antara pengawal Denbira dan prajurit kerajaan. Aku berusaha tidak membiarkan orang-orang Denbira terluka dan mencoba menghadapi prajurit itu sebanyak mungkin. Warga desa berlarian ketakutan menghadapi kejadian tidak diduga ini. Suara pedang saling beradu, cipratan darah bertebaran dari pertarungan mengerikan ini. Namun tepat sebelum ada jatuhnya korban, tiba-tiba sekumpulan prajurit lain berdatangan menghentikan pertarungan kami. Ada seseorang yang sepertinya memiliki pangkat lebih tinggi di antara mereka yang menaiki kuda dan melompat tepat di hadapanku dan pemimpin prajurit itu. Hentikan! Mendengar teriakan itu, seketika seluruh prajurit dan pengawal Denbira menghentikan serangannya. Tuan Brasma, mereka pengkhianat. Mereka berani melawan kami. Bohong, prajurit itu melindungi tapi penipu yang mencoba membunuh anak saya. Anak ini hanya mencoba menolong kami. Aku tidak tahu lagi harus bersikap apa di antara orang-orang besar ini. Namun Panglima itu menatapku dan memperhatikanku. Aku merasa ada sesuatu yang ia perhatikan dari tubuhku. Siapa namamu? Putra Tuan. Apa yang terjadi? Aku pun menceritakan pada Panglima itu tentang apa yang terjadi pada Kusni hingga tabib itu kesetanan dan berlindung pada prajurit itu. Mana tabib itu? Prajurit itu membawa tabib itu ke hadapan Panglima Brasma. Bohong, anak itu pembohong. Prajuritmu membela yang benar. Belum sempat melanjutkan ucapannya, sebuah tombak menusuk tepat di tubuh tabib itu dari tangan Panglima Brasma. Tuan, bukan dia yang salah. Tangkap pimpinan prajurit dan anak buahnya yang bersekongkol. Saat itu juga aku dan Denbira kaget dengan keputusan itu. Aku merasa lega, tapi aku tidak tahu apa yang bisa membuat Panglima Brasma melihat kebenaran ini dan mempercayaiku. Tuan, kenapa prajurit kita yang ditangkap? Surat titah Ganendra, tidak ada yang boleh melawan. Seketika suara kasak kusuk terdengar di antara para prajurit. Mereka tidak lagi berani melawan perintah itu. Titah Ganendra? Apa maksudnya? Nah, ayo naik. Saya? Nak putra mau dibawa kemana, Tuan? Tolong ampuni dia. Melihat Denbira berlutut, Panglima Brasma segera turun dari kudanya dan memintanya berdiri. Tenang, Tuan. Saya akan mengantarkan putra pulang ke rumah ibunya.
Tapi sebelumnya ada beberapa orang yang ingin bertemu dengannya. Tuan kenal ibu saya? Apa benar ucapan Tuan? Daryana putra Sambara. Bahkan bila anak ini meminta setengah dari kerajaan ini, Raja Indrajaya pasti akan memberikannya. Ucap Panglima Brasma dengan suara yang mengecil yang hanya didengar oleh kami bertiga. Ucapan itu membuat aku dan Bira kaget mengapa Panglima Brasma sampai bisa berkata seperti itu. Memangnya apa yang sudah terjadi sampai Raja Indrajaya mengenalku? Dan siapakah orang yang ingin bertemu denganku? Ini pertama kalinya aku menaiki seekor kuda dan di belakangku ada seorang panglima perang yang menyambutku hingga mengajakku menaiki kuda perang yang gagah ini. Entah mimpi apa aku semalam, semoga saja kemana tujuan kami bukanlah hal yang buruk. Kami berhenti di sebuah kompleks barak yang hanya diisi beberapa bangunan besar dan tempat pelatihan. Ada sebuah bangunan utama di sana. Kami turun dari kuda dan memasuki salah satu tempat yang cukup luas. Di pendopo saja, kita bisa santai di sana. Memangnya yang mau ketemu saya siapa, Tuan? Jangan panggil Tuan, panggil Mas saja, nanti juga kamu tahu. Mas? Aku disuruh memanggil seorang panglima kerajaan dengan sebutan Mas. Aku benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang terjadi hari ini. Ya Mas Brasma. Mas Brasma meninggalkanku sebentar untuk memanggil orang-orang yang ia maksud. Sembari menunggu, mataku berkeliling menyaksikan pemandangan yang tidak pernah kulihat di desa. Prajurit, kuda, perlengkapan perang, kereta kuda, dan bangunan-bangunan besar yang sangat jauh bila dibandingkan dengan desa. Ini diminum dulu. Terlihat seorang bapak membawakan segelas teh dan meletakkannya di sebelahku. Sepertinya dia diminta oleh Mas Brasma untuk mengantarkan minuman untukku. Terima kasih, Pak. Diminum, nak, dicobain, itu khas dari pegunungan utara. Kesukaannya prajurit-prajurit di sini. Baik, saya minum ya, Pak. Aku menyeruput teh itu dan benar ucapannya. Rasa teh ini memang tidak biasa. Bener, Pak. Enak. Di desa saya nggak ada teh sewangi ini. Berarti nanti harus kamu bawa daun tehnya buat oleh-oleh. Terima kasih, Pak. Pak, prajurit-prajurit di sini memang selalu sesibuk ini ya? Ya, tidak juga. Saat ini keadaan sedang damai. Jadi saat ini mereka sedang santai. Santai? Pelatihan dan kegiatan sebanyak ini termasuk santai, Pak? Bapak itu mengangguk sembari tertawa melihat reaksiku. Sebenarnya ada yang ingin kutanyakan, terutama mengenai prajurit yang tadi sempat bertarung denganku. Namun apakah orang seperti bapak ini mengetahuinya? Masnya ini kenapa tiba-tiba bisa dibawa ke tempat ini? Aku tersenyum mendengar pertanyaan itu. Saat bercerita sekalian saja aku tanyakan mengenai prajurit tadi. Tadi saya sempat bertarung dengan salah satu kelompok prajurit, Pak. Aku menceritakan mengenai kejadian di mana ada tabib yang mencoba menyantet Kusni anak Denbira dan dia dilindungi oleh sekelompok prajurit. Mereka memaksa untuk membawaku, namun karena Denbira membelaku, pertarungan pun terjadi. Santet? Memangnya masnya ngerti hal seperti itu? Saya hanya kebetulan bisa melihat hal gaib saja, Pak. Sebenarnya saya mau diam aja, tapi tadi sudah keterlaluan. Oh iya, Pak, apa di sini ada kelompok prajurit yang mempelajari ilmu gaib juga? Memangnya kenapa masnya bisa bertanya begitu? Aku menceritakan tentang kekuatan hitam yang samar-samar kurasakan dari beberapa prajurit yang bertarung dengan kami tadi. Itu adalah kekuatan hitam yang sama yang digunakan untuk mengirim santet. Mendengar ceritaku, bapak itu pun menghela nafas dan duduk di sampingku. Memang ada kabar burung mengenai beberapa prajurit yang ilmu.
Ia menceritakan bahwa sudah tersebar desas-desus prajurit-prajurit yang diam-diam mempelajari ilmu aneh. Mereka juga membentuk kelompoknya sendiri tanpa sepengetahuan panglima dan pimpinannya, tapi semua itu hanya kabar burung, tidak ada yang bisa membuktikan berita itu. Tapi saya benar-benar melihat kekuatan hitam itu dari pemimpin prajurit tadi, Pak. Apa Panglima Brasma sudah melakukan tindakan? Sudah. Dia langsung memerintahkan untuk menangkap kelompok prajurit itu. Kalau kamu menemukan hal seperti itu, bilang saja sama Panglima Brasma. Dia akan membantu untuk menanganinya. Baik, Pak, terima kasih. Oh iya, salam juga buat Nyai Suratmi, ibumu. Aku terdiam mendengar ucapan terakhir orang itu. Bahkan orang itu juga mengenal ibu. Aku hampir tidak percaya kalau ini adalah mimpi. Baru sebentar kepergian orang itu, tiba-tiba terdengar suara langkah beberapa orang yang mendekat ke pendopo. Jadi ini orangnya. Tidak sopan kau Brasma. Kenapa tidak disediakan jamuan? Jadi kamu yang bernama Putra. Ada 3 orang selain Mas Brasma yang menghampiriku. Aku tidak tahu harus menjawab seperti apa pertanyaan beruntun mereka. Beruntung Mas Brasma segera menghentikan mereka. Kalau mau tanya satu-satu, kenalan dulu. Mas Brasma mendekat ke arahku dan menemukan segelas teh berada di sampingku. Loh, sudah ada yang mengantar minuman kah? Iya Mas, saya kira Mas yang menyuruh Bapak tadi nganterin ini. Mas Brasma mengernyitkan dahinya, tapi sepertinya ia tidak mau memusingkan hal ini. Ia memperkenalkan 3 orang yang datang bersamanya. Aku pun memaksa ingatanku untuk menghafal nama-nama orang penting ini: Sadewo, Girwana, dan Mardaya. Kami semua masmu, Putra. Ucap Mas Sadewa. Aku ingin bertanya apa maksud semua ini, namun rasa semangat mereka saat bertemu denganku membuatku sulit memulai pembicaraan. Brasma, sambil menunggu jamuan yang kau siapkan, bagaimana kalau kita bermain dulu dengan anak Putra? Silakan, tapi hati-hati. Tenang, kami tahu batasan kami. Bukan, maksudku, hati-hati kalian dibuat babak belur olehnya. Seketika 3 orang itu menatapku dengan semangat. Mereka pun mengajakku ke tempat yang cukup luas dan mengajakku untuk latih tanding. Nak Putra, kamu sudah menguasai berapa jurus? Jurus? Aku mencoba mengingat semua yang diajarkan oleh ayah, ilmu bela diri dan beberapa ajian. Tapi apabila itu yang dimaksud jurus, aku tidak mengerti. Ya sudah, coba serang saya dengan ilmu bela dirimu. Aku sedikit ragu, tapi sepertinya ini memang yang mereka harapkan. Aku pun mengingat caraku menyerang tabib tadi. Dengan sekali hentakan, aku berpindah ke hadapan Mas Girwana dan melepaskan sebuah tendangan. Dengan sigap ia menangkis seranganku, namun tenagaku membuatnya sedikit terseret. Maaf, lanjutkan. Sebuah pukulan mengarah ke arahku. Aku pun menangkisnya dan membalasnya dengan pukulan lain. Kami beradu serangan dengan cukup keras. Berbeda dengan pimpinan prajurit tadi, Mas Girwana bukan lawan yang mudah dikalahkan. Sebaliknya, aku akan kewalahan bila tidak meningkatkan seranganku. Tepat saat Mas Girwana menahan seranganku, aku melompat mengambil jarak ke belakang. Aku sedikit membungkuk dan meletakkan tanganku di tanah. Dengan posisi ini, aku dapat memastikan bagian mana yang harus kuserang. Aku membaca gerakan Mas Girwana dan menemukan sebuah celah di pinggang kanan. Dengan cepat aku melesat seperti hewan buas dan melompat untuk mendaratkan pukulan yang keras di titik itu. Seketika, wajah kesakitan terpampang di wajah Mas Girwana. Gerakan itu, iya, tidak salah lagi. Aku tidak mengerti dengan apa yang dikatakan panglima lainnya, tapi saat aku akan kembali menyerang, Mas Girwana menangkapku dan menghentikan gerakanku. Sudah cukup. Ini menyenangkan. Aku takut keterusan. Aku menarik tanganku dan sedikit menunduk untuk meminta maaf. Aku benar-benar takut perbuatanku ada yang menyinggung mereka. Tapi di balik itu,
Dengan serangan-serangan yang kukeluarkan, aku kira aku bisa mengimbangi Mas Girwana. Ternyata aku salah, ia dapat menghentikanku dengan mudah. Sepertinya aku memang tidak boleh berbesar diri. Rasanya benar-benar seperti bertanding dengan Widarpa. Gerakannya juga mirip. Wah, aku jadi kangen beliau. Tunggu, jangan-jangan mereka adalah teman-teman Bapak. Tapi bagaimana Bapak bisa kenal dengan orang-orang ini? Mas Adewo memperhatikanku, sepertinya ia membaca kebingunganku. Sebentar, Naputra. Jangan-jangan kamu tidak tahu siapa ayahmu? Wah, tahu dong. Ayahku Widarpa Dayusambara. Walau tidak tinggal bersama kami, dia tetap ayahku. Bukan itu maksud saya. Apa kamu tidak tahu siapakah seorang Widarpa Dayusambara? Pertanyaan itu membuatku bingung. Aku tahu ayah hanyalah seorang pendekar penyendiri di hutan. Terkadang ia pulang dan terkadang kami bertemu di hutan. Walau ibu selalu berkata bahwa bapak adalah orang baik dan seorang pendekar, ibu tidak pernah menceritakan lebih dari itu. Sudah makan dulu. Makanannya sudah datang. Mas Brasma menepuk pundaku dan mengajakku kembali ke pendopo. Sudah ada meja kayu panjang yang dipenuhi makanan-makanan mewah. Mereka mengizinkanku memakan semuanya tanpa malu-malu. Mataku berkaca-kaca melihat hidangan semewah ini. Kami menikmati hidangan itu sembari mendengar perbincangan dari panglima-panglima ini. Ayahmu Widarpa Dayusambara dulunya adalah seorang pati. Kami adalah anak buahnya. Mendengar cerita itu seketika aku tersedak. Aku tidak bisa membayangkan apakah ini adalah sebuah bercandaan. Pelan-pelan makannya, Putra. Mas pasti bercanda kan? Jadi benar-benar tidak ada yang memberitahumu. Aku menggeleng. Mereka bercerita sebelumnya mereka adalah prajurit di sebuah kerajaan yang bernama Dharma Wijaya. Kerajaannya dipimpin raja hebat bernama Prabu Arya Dharma Wijaya. Ada 3 pati besar di sana, salah satunya adalah Bapak. Saat itu ada pemberontakan dari kedua pati lainnya dan Bapak menolong rakyat Dharma Wijaya bersama keluarga kerajaan untuk mengungsi di kerajaan Indrajaya. Kerajaan Indrajaya sendiri adalah kerajaan yang ditaklukkan oleh Bapak, tapi bukannya menguasai, Bapak malah meletakkan prajuritnya di sini dan membantu membersihkan kerajaan ini dari pejabat-pejabat yang berniat jahat. Saat kerajaan Dharma Wijaya jatuh, seluruh rakyat, pejabat, dan prajurit Dharma Wijaya bergabung dengan kerajaan Indrajaya hingga berkembang sampai saat ini. Kalau tidak ada ayahmu, kerajaan ini sudah habis dan rakyat kerajaan Indrajaya akan terus menjadi tumbal. Aku melongo mendengar cerita itu. Makanan yang niatnya ingin segera kuhabiskan kini sama sekali tidak berkurang saat aku mendengar cerita mereka. Aku saksinya. Ayahmu menyelamatkan Prabu Arya dengan cara yang mengesankan. Bayangkan, aku diminta membawa jasad Prabu Arya dan keluarganya ke dalam rumah ibumu. Jasad? Pusaka ayahmu, keris Sukma Genilah, yang akhirnya memulihkan mereka. Sementara sukma mereka dipisahkan terlebih dahulu. Ini sulit dipercaya. Yang aku kenal Bapak hanyalah pendekar penyendiri yang tinggal di hutan dan mengembara. Mereka menceritakan alasan Bapak melakukan hal itu. Bapak mewarisi ajian Segoro Demit yang bisa menggerogoti kesadarannya. Setelah kerajaan damai, Bapak mengucilkan diri di hutan agar saat kehilangan kesadarannya ia tidak melukai orang lain. Selain itu, Bapak juga masih belum tenang sebelum menemukan jasad sahabatnya Prabu Arya Dharma Wijaya. Siang ini benar-benar siang yang tidak dapat kulupakan. Bukan soal jamuan atau kemewahan ini, tapi cerita soal kehebatan Bapak yang ternyata sangat menakjubkan. Kalau ada waktu lagi, mampirlah ke sini. Cari saja salah satu dari kami.
Dan kalau ada masalah, jangan ragu untuk bicara pada kami. Oh ya, bawa pedang ini. Bukan pusaka, tapi setidaknya bisa membantumu melindungi diri dari kejadian seperti tadi. Aku berterima kasih pada mereka dan berpamitan meninggalkan tempat itu dengan membawa beberapa peti kecil oleh-oleh dari mereka. Sesuai janji, Mas Brasma mengantarkanku pulang ke rumah. Beberapa warga desa sempat kaget saat mengetahui prajurit berkuda melintasi desa dan berhenti di rumahku. Brasma, kok bisa sama Putra? Dia ngerepotin kamu ya? Enggak kok, Nyai. Justru kami yang tertolong oleh Nak Putra. Ternyata memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ternyata benar ibu kenal dengan seorang Panglima Brasma. Bahkan perbincangan mereka begitu kental seolah kenal sangat dekat. Sekali lagi aku dibuat kaget. Ayo masuk dulu, teman-teman yang lain juga mampir dulu. Gak usah repot-repot, Nyai. Gak repot, saya masak banyak. Cukup buat kalian semua dan bawakan juga buat yang lain. Kalau begitu saya gak nolak ya, Nyai. Sekali lagi jamuan terjadi di rumahku. Beruntung kelebihan masakan untuk acara dan bira ternyata cukup untuk Mas Brasma dan prajurit yang mengantarkanku. Dulu ibumu itu juru masak kerajaan dan masakannya paling enak. Ayahmu juga jatuh cinta sama ibumu mulai dari masakannya loh. Wes, gak usah cerita aneh-aneh. Iya, ibu nih. Kenapa gak pernah cerita kalau bapak dulunya seorang pate dan ibu juru masak kerajaan? Terus kalau kamu tahu kenapa, apa kamu gak bahagia hidup begini? Aku menggeleng. Tidak mungkin aku menyangkal kehidupan yang aku rasakan bersama ibu sampai sekarang. Tapi ibu ternyata punya maksud untuk merahasiakan itu. Pertama, ia tidak ingin merasa dibedakan dengan warga lainnya. Ia ingin bersosialisasi dengan warga desa seperti biasa tanpa dihususkan. Kedua, ia takut aku mengharapkan kehidupan yang mewah seperti di kerajaan. Padahal ayah dan ibu sepakat untuk hidup menjauh di desa dan hidup damai jauh dari peperangan. Mendengar penjelasan itu, aku pun tidak lagi berani protes kepada ibu. Segala sesuatu yang ayah ibu pikirkan benar-benar sudah yang terbaik untukku. Setelah Mas Brasma dan yang lainnya pulang, aku pun tidak bisa berhenti melamun membayangkan kehebatan bapak seperti yang diceritakan mereka. Ibu pun hanya menggeleng melihat kelakuanku yang mulai terlihat aneh. Sudah beberapa minggu sejak pertemuanku dengan Panglima Brasma. Sudah beberapa kali juga aku ke hutan untuk menemui bapak, namun bapak tidak kunjung muncul juga. Awalnya aku sedikit kecewa karena tidak sabar ingin menceritakan hal itu kepada bapak. Tapi akhirnya aku bisa memakluminya. Tapi kejadian saat itu membuatku jadi ingin lebih mengenal dunia luar. Mungkin ada baiknya aku berjalan-jalan ke desa lain selama beberapa hari sebelum kembali ke rumah. Ada beberapa desa yang berdampingan dengan desaku di wilayah Setrageni. Namun aku harus berhati-hati agar tidak melewati batas wilayah kerajaan Indrajaya. Aku hanya mengikuti firasatku kemana kakiku melangkah. Ada beberapa desa kecil yang didiami petani dan peternak. Tidak ada yang menarik di sana hingga aku hanya menumpang melintas, tapi hari sudah mulai malam. Aku berencana berhenti di desa berikutnya dan aku menemukan sebuah desa yang berada di kaki bukit. Desa yang cukup besar dengan rumah dan lahan pertanian yang luas. Ada yang menarik perhatianku dari tempat ini. Ada kobaran api besar di tengah-tengah desa itu. Aku pun mendekati. Ada keramaian di sana. Mereka memandang ke sebuah susunan kayu besar yang dibakar mulai dari bawah. Aku memperhatikan hingga ke atas dan menemukan seorang manusia di atasnya. Tunggu, manusia? Aku memperhatikan lagi dan melihat seorang perempuan berusia belasan tahun tengah berada di atas menara kayu itu menanti api mencapainya. Apa-apaan ini? Tidak ada waktu untuk bertanya. Api itu akan menjalar dengan cepat dan melahap perempuan itu. Dengan cepat aku menjatuhkan bawaanku dan berlari memanjat menara kayu yang tengah dilahap kobaran api itu. Panas, tapi bapak pernah mengajarkanku ilmu untuk melindungi diri dari panas api walau hanya sesaat. Hei, apa yang kamu lakukan?
Jangan ikut campur. Aku tidak memperdulikannya dan terus menuju perempuan itu. Dengan sekali sapuan kayu yang digunakan untuk mengikat perempuan itu pun patah dan aku membawanya ke bawah. Hei bocah bodoh, apa yang kamu lakukan? Saya terbalik. Apa yang kalian lakukan? Membunuh anak perempuan ini? Dia sudah dipilih menjadi tumbal. Tidak ada yang bisa melawannya. Pilihannya hanya perempuan itu diserahkan atau desa kami akan musnah. Aku tidak percaya. Mana ada makhluk yang bisa memusnahkan desa dan meminta kematian anak perempuan? Seluruh warga terlihat geram melihat perbuatanku. Mereka seolah memasang wajah marah dan bersiap melumatku. Kamu tidak tahu Boloronggo, dia penunggu bukit ini. Dia yang meminta perempuan itu sebagai tumbal. Tidak peduli siapa itu, tapi membunuh manusia itu perbuatan yang salah. Entah berapa lama aku berdebat dengan mereka. Yang kutangkap mereka tidak menerima dengan perbuatanku. Mereka menganggap bahwa warga desa akan berurusan dengan makhluk bernama Boloronggo sang penguasa gunung itu karena perbuatanku. Suara tangis seorang anak wanita semakin terdengar di belakangku. Aku tidak dapat membayangkan rasa takut anak ini saat di atas tadi. Janto, urus orang itu. Kalian orang tuanya. Kalianlah yang berhak menentukan nasib anak kalian. Ada sepasang orang tua yang mendekat dengan takut-takut. Dari wajahnya pun jelas terlihat bahwa sebenarnya mereka tidak mungkin bisa mengikhlaskan anaknya mati. Mas, sudah mas. Lanjutkan ritual ini, kami sudah ikhlas. Aku menggeleng perlahan sembari menatap mata Pak Janto dan istrinya. Ada kesedihan mendalam di matanya, namun terlihat ia tidak mampu melawan keputusan warga desanya. Bohong, tidak ada orang tua yang ikhlas membiarkan anaknya mati. Sudah mas, sudah. Jangan tambah siksaan kami lagi. Aku membawa anak perempuan itu ke hadapanku hingga terlihat jelas oleh mereka. Anak itu menangis sejadi-jadinya. Mungkin ia tidak pernah menyangka masih bisa melihat orang tuanya sedekat ini. Katakan sekali lagi. Katakan kalau kalian menginginkan dia mati. Sudah mas, sudah. Katakan. Sesuai dugaanku, aku yakin mereka pun berharap anaknya masih bisa selamat. Cukup, kau sudah kelewatan. Tiba-tiba terlihat beberapa prajurit menerobos kerumunan dan mendekat ke arahku. Tinggalkan anak itu dan pergi. Ini di luar kuasamu. Tidak, kalian kan prajurit, harusnya kalian melindungi, bukan membiarkan anak ini mati. Kami melindungi warga desa, anak itu cara terbaik untuk melindungi mereka dari Boloronggo. Aku tetap tidak beranjak dari tempatku dan melindungi anak wanita ini. Minggir. Tidak. Mengetahui keteguhan hatiku, prajurit itu tidak mempunyai pilihan lain. Mereka mencoba menangkapku, namun aku melawan hingga kedua prajurit yang mencoba menangkapku terpental. Tak terima dengan perbuatanku, sebuah sabetan tombak pun mengarah ke arahku. Aku berhasil mendaratkan tendangan di pangkal tongkatnya hingga pertahanan prajurit itu pun terbuka dengan sekali pukulan. Ia pun terdorong ke belakang. Tangkap dia, dia tidak bisa diremehkan. Kini ada 4 orang prajurit dan seorang kepala prajurit yang mengeroyokku. Aku mulai kesulitan, namun dengan memanfaatkan keramaian warga, aku bisa memecah jumlah mereka dan menghadapi mereka satu persatu. Sayangnya, strategiku tak bertahan lama. Mereka akhirnya mencabut pedang mereka dan mulai menyerangku. Kini aku pun mulai kerepotan. Jangan sampai ada 2 nyawa yang harus mati di desa ini malam ini, bocah. Tidak ada yang boleh mati. Aku terus menahan mereka, namun pedang mereka beberapa kali berhasil menggores tubuhku. Saat itu aku mengingat sebuah pedang yang kubawa di tasku. Aku mengambilnya dengan cepat dan membalas serangan mereka. Kini dengan mudah aku mementalkan pedang yang prajurit itu gunakan untuk menyerangku. Aku bisa menahannya, namun sebisa mungkin aku tidak menusuknya dan hanya menyerangnya dengan tendanganku. Keempat prajurit itu terpental, namun dengan segera kepala prajurit itu mengayunkan tombaknya. Aku pun dengan refleks menahan serangan itu. Pedang itu? Dari mana kau mendapatkan pedang itu? Seseorang memberikannya kepadaku.
Tidak mungkin, kau pasti mencurinya. Aku pun mendekat kepadanya dan menunjukkan pedang itu padanya dan menancapkannya di tanah. Panglima Mardaya memberikan ini kepadaku. Kalian bisa memastikan kepadanya. Kalau begitu kami tidak boleh menjadi musuhmu. Sekarang kami tidak akan menghalangimu. Nyawa seluruh penduduk desa ini ada di tanganmu. Apa yang akan kau perbuat? Aku memperhatikan warga desa dan anak wanita itu. Sepertinya memang tidak ada pilihan lain. Aku memajukan langkahku dan kembali mencabut pedang pemberian Panglima Mardaya. Tidak ada yang boleh menyakiti anak ini selama aku masih hidup. Aku akan melawan setan yang kalian sebut dengan nama Boloronggo itu. Langit semakin larut, hembusan angin di desa ini memang jauh berbeda dari desa lain. Suara ketakutan warga desa masih terdengar walau aku sudah berada jauh beberapa ratus meter dari mereka. Sesuai janjiku, aku akan menghadapi setan yang meminta tumbal anak perempuan itu. Semoga saja bekal ilmu dari Bapak cukup untuk mengalahkannya. Menurutmu, apakah makhluk paling menakutkan di dunia? Serigala, harimau, singa? Tidak untukku. Ini pertama kalinya aku melihat makhluk yang membuatku gentar saat menatapnya. Suara pohon tersibak, langkah kaki yang terseret terdengar mendekat. Angin pun berhenti berhembus seolah enggan mendekat ke arahnya. Dia datang. Dia datang. Jauh dari gelapnya mulut hutan ada makhluk setinggi 3 meter dengan tangan yang sangat panjang. Wanita? Mungkin. Rambutnya panjang dengan seluruh kulit berwarna pucat. Ia hanya mengenakan kain putih lusuh yang menutupi tubuhnya. Ia memiliki wajah yang panjang lebih dari 3 kali wajah manusia normal. Mindi tumbalku. Suaranya terdengar serak seperti nenek tua. Kepalanya menoleh ke segala arah mencari apa yang pernah dijanjikan kepadanya. Aku menoleh sebentar ke belakang. Tidak ada lagi jalan untuk mundur. Kini aku harus menghadapi makhluk mengerikan ini. Tidak ada tumbal untuk setan seperti kamu. Orono. Orono. Makhluk itu berteriak hingga seluruh makhluk hutan berlarian dan berterbangan meninggalkan tempatnya. Aku merasakan amarah yang terlihat di wajahnya. Ia menangis kesal dan mulai menatap ke arahku. Balasan nyawa. Banjir darah. Setan itu mengayunkan tangannya yang besar dan menangkap kepalaku. Tangannya begitu dingin. Ia mengangkatku tinggi-tinggi dan bersiap membantingku. Aku menusukkan pedangku agar tangan itu melepaskanku. Tapi anehnya serangan pedangku tidak dapat melukainya. Kau pikir bisa mengalahkan setan dengan benda manusia? Kini semua sudah terlambat. Benar saja, ia makhluk halus. Benda biasa tidak akan bisa menyentuhnya. Sayangnya aku harus menerima dulu setan itu membantingku ke tanah. Beruntung Bapak mengajariku cara mengurangi dampak terjatuh dari tempat yang tinggi hingga aku bisa mengurangi lukaku. Ajian rogo batin. Sebenarnya ilmu ini diajarkan Bapak untuk melatih kemampuan batinku. Tapi aku tahu ajian ini bisa membuatku mencampuri urusan makhluk tak kasat mata di alam ini. Dengan sigap aku mulai menerjang makhluk itu dan memukulkan pukulan yang keras ke tubuhnya. Ia terpukul mundur. Ajianku berhasil membuatku bisa melawannya. Seketika prajurit yang tadi melawanku dan warga desa pun menatapku dengan heran. Kini terjadi pertarungan sengit antara aku dan setan yang bernama Boloronggo itu. Menungso terkutuk. Setan itu mengumpat yang tidak menyangka akan terluka oleh seranganku. Sayangnya makhluk penunggu bukit itu memang tidak bisa diremehkan. Entah apa yang dia rencanakan. Ia menggores lehernya dengan kukunya dan membuat darah hitam menetes ke tanah. Jika itu dilakukan pada manusia, ia pasti akan segera mati. Tapi tidak dengan Boloronggo. Tetesan darah itu mengeluarkan asap seolah mendidih. Dari dalam luka di lehernya muncul uap hitam yang membuat seluruh tubuhnya ikut menghitam. Tidak ada yang boleh hidup. Sebelum sesuatu terjadi, aku kembali menyerang Boloronggo. Sebuah pukulan mendarat di perutnya. Anehnya ia hanya bereaksi sedikit. Ia tidak terluka seperti sebelumnya. Sebaliknya, tanpa kusadari sebuah ayunan tangan besar menepukku dari samping dan membuatku terpental.
tenaga setan itu bertambah. Kini seranganku tidak lagi dapat mengimbanginya. Beberapa kali aku terpental, bahkan semua serangan yang sebelumnya bisa membuatnya tumbang kini tidak berarti apa-apa. Bocah, menjauh dari setan itu. Aku tidak mengerti apa maksud dari kepala prajurit itu. Tidak mungkin aku menjauh dan membiarkan makhluk mengerikan ini menyerang desa. Aku terus menyerang, namun tiba-tiba pimpinan prajurit itu mendekat dan menahanku. Gunakan otakmu, bukan Boloronggo yang semakin kuat, tapi kau yang melemah karena uap hitam dari darah setan itu. Aku kembali menoleh ke arah Boloronggo dan memang uap dari darahnya semakin banyak menyelimuti dirinya. Itu adalah rungkut sabdo gede. Mirip salah satu ilmu hitam yang pernah digunakan oleh panglima kerajaan musuh dulu. Aku menoleh ke arah kepala prajurit itu. Keempat prajurit lainnya pun seolah sedang mempersiapkan sesuatu. Baik mas, saya akan mencari cara untuk menangani uap hitam itu. Kami akan membantumu. Aku cukup kaget bagaimana mereka bisa berubah pikiran untuk membantuku. Tapi bukannya... Tugas kami adalah melindungi desa saat tidak ada kemungkinan mengalahkan Boloronggo. Penubalan itu adalah keputusan terbaik, tapi sekarang berbeda. Ada kesempatan mengalahkan makhluk itu. Berarti sekarang tugas kami adalah memastikanmu menghabisi Boloronggo. Aku mulai mengerti. Sebagai seorang prajurit, mereka hanya memilih kemungkinan terbaik yang mereka bisa. Sayangnya mereka tidak ingin mencoba untuk mencari cara tanpa mengorbankan satu nyawa pun. Tapi kalian tidak bisa menyentuh makhluk itu. Jangan remehkan kami, biar begini. Kami tetap prajurit Indrajaya yang dilatih dengan baik. Sebuah anak panah melesat ke arah Boloronggo. Panah itu menembus tubuhnya. Tapi api di ujung panah itu seolah membuat kobaran di sekitar makhluk itu. Kami akan membersihkan uap itu dan membuat celah. Pastikan seranganmu yang berikutnya adalah yang terkuat. Aku mengangguk, entah mengapa kali ini aku merasa semangat. Apakah karena kali ini aku tidak bertarung sendirian? Sebuah pedang pemberian Panglima Maradaya pun kembali kucabut dari tanah. Aku berpikir mungkin saja aku bisa mengalirkan kekuatan ajian rogo batin ke senjata ini. Sambil mencoba kemungkinan itu, aku memperhatikan pertarungan sengit kelima prajurit dengan Boloronggo. Nyala api berkobar di sekitar tubuh setan itu. Itu tidak melukainya, tapi sepertinya api itu menghapus uap hitam dari sekitar tubuhnya. Tidak ada serangan lain. Prajurit-prajurit itu hanya menghindar dan terus menghindar sembari mengirimkan api padanya. Aku sedikit tersenyum. Ini adalah sebuah pelajaran untukku. Mungkin inilah perbedaan pertarungan pendekar dengan prajurit. Mereka tidak hanya beradu ilmu, tapi memiliki strategi yang bisa membuat seseorang yang mungkin lebih lemah jadi mampu bertarung seimbang dengan yang lebih kuat. Kepala prajurit itu pun kembali mundur ke arahku. Ia membalut ujung tombaknya dengan kain dan membakarnya. Sudah siap. Aku memperhatikan pedang yang berada di genggamanku. Ada kekuatan putih yang memancar menyelimutinya. Tapi sepertinya hanya aku yang mampu merasakannya. Iya mas, ikut di belakangku. Kami berlari menuju setan itu secepat mungkin. Dengan sekuat tenaga, kepala prajurit itu melemparkan tombaknya yang segera menembus wajah setan itu. Kobaran api pun membakar uap hitam di sekitar wajahnya. Sekarang! Sayangnya sebelum aku melompat, sebuah sapuan tangan hitam besar kembali menyerang kami berdua. Aku berhasil melompat sementara kepala prajurit itu berhasil menghindar dengan menggulingkan diri di tanah. Aku harus menggunakan celah yang dibuat oleh mereka sebelum uap hitam itu muncul lagi. Mas kepala prajurit, pijam tanganmu. Seolah mengerti aba-abaku, kepala prajurit itu berjongkok dan mengatupkan tangannya. Kakiku kudaratkan pada tangan itu dan kembali melompat dengan bantuan tenaga dirinya. Aku pun melompat setinggi-tingginya ke arah Boloronggo. Api di wajahnya membuatnya tidak menyadari keberadaanku. Saat ia sibuk mencariku, aku yang sudah berada di atasnya segera menancapkan pedang yang sudah kuberikan ajian tepat di ubun-ubun. Tak puas sampai di situ, aku pun menarik pedangku ke bawah hingga pedangku membelah sampai ke punggungnya. Suara arangan terdengar ke seluruh penjuru hutan. Sekali lagi hewan malam berterbangan dan berlarian takut dengan apa yang tengah terjadi.
Boloronggo tumbang dan meronta kesakitan. Ia ingin mengumpat tapi tubuhnya tidak lagi bisa berkutik. Sekali lagi asap hitam menyelimuti tubuhnya, bukan untuk menyerangku, tapi asap hitam berasal dari tubuhnya yang menguap dan perlahan menghilang. Boloronggo mati. Apa benar? Apa benar Boloronggo sudah dikalahkan? Aku dan kepala prajurit itu pun kembali memeriksa tempat Boloronggo tumbang. Ada sebat tulang manusia jangkung berwarna hitam di sana, namun aku tidak bisa merasakan ada kekuatan apapun lagi dari benda itu. Ini wujud asli Boloronggo? Mungkin. Kepala prajurit itu mengambilnya dan mengangkatnya. Sontak seluruh warga desa bersorak mengetahui makhluk yang meneror desanya kini telah musnah. Ia membawa tulang makhluk itu dan membakarnya di api yang sebelumnya akan digunakan untuk menumbalkan anak wanita itu. Kobaran api yang mengerikan itu kini menyinari tangis haru Pak Janto, istrinya dan sang anak yang dipersiapkan untuk menjadi tumbal itu. Aku mencoba menahan rasa haruku, tapi anak itu menoleh ke arahku dari pelukan ibunya. Ada sesuatu yang ia katakan dari jauh yang tidak dapat kudengar. Walau begitu aku masih bisa mengetahui apa yang ia maksud dari gerakan bibirnya. Terima kasih. Ucapan anak itu berhasil membuatku tersenyum lebar sebelum akhirnya terjatuh di tanah dan kehilangan kesadaran. Semua tiba-tiba menjadi gelap. Aku benar-benar telah menghabiskan seluruh kekuatanku. Rasa panas matahari mulai menyinari sebagian wajahku. Suara gemericik air dan benda hangat yang diletakkan di dahiku pun membuatku memaksa membuka mata. Mas sudah sadar? Kamu? Sari Mas, anak yang kemarin Mas tolong. Iya benar, aku mengingat wajahnya. Ternyata tanpa dandanan ritual kemarin, Sari benar-benar anak perempuan yang cantik. Wajar saja ia dipilih sebagai tumbal oleh Boloronggo. Aku memperhatikan tubuhku dan luka-lukaku telah benar-benar dirawat. Sari yang ngobatin lukaku? Iya Mas, gak mungkin kami membiarkan pendekar yang menolong kami terluka begitu saja. Terus warga desa yang lain gimana? Mereka mengerti dan meminta maaf. Mereka benar-benar berterima kasih. Kamu gak dendam sama mereka? Kita tidak bisa menyalahkan mereka juga. Mereka tidak ada pilihan lain. Aku masih tidak setuju dengan pernyataan itu, tapi ya, aku tidak ingin membebani Sari dengan debat yang mungkin tidak berujung. Mengetahui aku sudah sadar, Pak Janto dan istrinya segera mempersiapkan sarapan untukku. Ya, walaupun tidak seenak buatan ibu, tapi perutku yang kosong membuatnya terasa nikmat. Setelahnya aku keluar untuk menikmati udara segar setelah entah berapa lama aku pingsan. Tak disangka kelima prajurit yang membantuku kemarin juga datang ke tempat ini. Mas Putra sudah pulih? Iya Mas, sudah. Terima kasih. Tunggu, sepertinya ada yang aneh. Semenjak datang aku belum memperkenalkan namaku. Bagaimana dia bisa tahu? Sebentar, bagaimana kalian bisa tahu namaku? Kepala prajurit itu pun turun dari kudanya dan menghampiriku. Ia memajukan tangannya menanti tanganku menjabatnya. Saya Karto, kepala prajurit di bawah pimpinan Panglima Sadewo. Panglima Sadewo? Dia adalah salah satu dari panglima yang diperkenalkan oleh Mas Brasma. Walah, pantes. Berarti Mas Sadewo yang cerita. Benar. Kemarin kami kembali ke istana dan menceritakan kejadian ini. Saat mengetahui ada pedang Panglima Maradaya di tangan Mas, Panglima pun langsung mengetahui bahwa Masnya adalah Mas Putra. Sepertinya perseteruan sudah berakhir di sini. Tapi tunggu, kemarin maaf Mas Garto, memangnya saya pingsan berapa lama? 2 hari 2 malam Mas. Yang benar 2 hari. Waduh, ngapunten. Maaf, berarti pasti saya ngerepotin Sari banget ya. Jangankan 2 hari ngurusin Mas Putra seumur hidup juga Sari siap. Jangan aneh-aneh Sari. Sari masih kecil, bantuin ibu bapak dulu. Aku tidak sadar Pak Janto dan istrinya sedang menatap kami dari pintu rumahnya yang mendekat dan mengusap kepala anaknya. Tidak apa-apa
Pokoknya putra Sari bisa bersabar 3-4 tahun lagi. Sari akan menjadi istri yang baik kok. Aku benar-benar canggung dengan situasi ini. Aku mencoba meminta tolong pada Mas Garto, namun ia malah menertawakanku bersama prajurit yang lainnya. Ya, akhirnya aku hanya bisa tertunduk malu sembari menggaruk kepalaku. Ya sudahlah, toh hanya takdir yang bisa menjawab apakah Sari adalah jodohku atau bukan.